Usaha rental mobil di 2025 ini sangat menjanjikan. Kenapa? Yuk kita bahas lebih dalam. Jadi, Osborne Rental Mobil ini sudah berdiri, saya mulai itu 2019. Jadi sudah hampir 6 tahun. Dan ini bisnis yang sangat challenging, sangat seru. Apalagi saya juga pribadi suka mobil. Dan kalau kita jalani secara tekun, kita bisa mendapatkan return yang sangat bagus. Hitung-hitungannya, kita sebetulnya lihat cost kita lihat biaya kita yang fix dan yang variabel, dan kita lihat penjualan kita. Berapa jauhnya, berapa selisihnya yang akan menjadi net profit kita. Kenapa bisnis rental mobil dibanding bisnis lain? Jadi, di Jakarta ini, saya mengambil niche itu kita lebih ke rental mobil yang lepas kunci. Percayalah sama saya, kamu pasti pernah dengar kejadian teman, saudara, keluarga yang pernah menyewakan mobil secara lepas kunci ke orang lain dan ternyata mobilnya digadai, digelapkan, dijual oleh customer-nya. Sebetulnya faktor itu juga yang bikin persaingannya jadi lebih sedikit. Kita bisa jual mobil dengan harga yang lebih tinggi dan banyak juga orang yang mau sewa mobil di Osborne karena ketakutan orang itu. Nah, gimana caranya kita manfaatkan ini kan? Nah, yang penting adalah kita tahu gimana cara mitigasi resikonya. Kita tahu gimana cara operasionalnya yang efektif. Kita tahu gimana cara marketingnya yang oke, yang pas untuk audiens sewa mobil gitu. Nah, ketika itu semua aspek sudah berhasil kita kuasai, maka hasil yang bisa didapatkan dari bisnis rental mobil ini sangat menjanjikan. Untuk memulai bisnis rental mobil, itu bisa dimulai tanpa memiliki mobil sendiri. Karena sebetulnya itu juga yang terjadi di Osborne saat awal berdirinya rental mobil ini. Gua mulai tanpa ada satupun mobil. Jadi yang perlu dicari itu 4 pilar bisnisnya ini, yaitu supply-nya, operasionalnya, sales and marketingnya, dan finance-nya. Itu kan 4 pilar yang ada di bisnis ya. Nah, jadi 2 aspek terpenting yang harus disiapin adalah supply mobilnya dan juga cara agar orang tahu kitanya atau demand-nya. Supply dan demand-nya. Supply-nya itu mobilnya dari mana? Langkah pertama yang bisa kamu lakukan adalah carilah rental mobil di dekat rumah kamu atau tempat tinggal kamu. Ajak kolaborasi, minta yang namanya harga rent to rent, perkenalkan diri. Yang jelas, kamu pasti akan dapat banyak sekali penolakan. Tapi buatlah target 50 penolakan. Kalau sampai 50 kali kamu ditolak sama rental, kamu datang ke saya kasih duit 5 juta. Kalau sampai 50 kali rental kamu datengin ditolak, saya langsung kasih 5 juta nih. Oh, lo udah ditolak 50 rental untuk kerjasama ya. Datanglah ke rental itu, perkenalkan diri, ingin memulai usaha rental mobil dan butuh supply unit-unit ya, supaya mereka mau ngasih ke kamu itu harga rent to rent, yaitu harga di bawah harga jual ke customer. Biasanya selisihnya 100 sampai 150 ribu dari harga jual. Jadi let's say Brio kita jual 450 ribu, kamu cukup bayar ke rentalnya 300 ribu. Nah, setelah kamu sudah amankan kerjasama itu, kamu sudah punya partner yang reliable, yang bisa kamu ambil mobilnya dengan harga yang oke, dengan kualitas mobil yang bagus. Selanjutnya, kamu harus siapkan demand-nya. Gimana caranya orang bisa tahu tentang kamu? Setelah lo sudah amankan partnership lo untuk supply-nya, sekarang yang lo harus pikirkan adalah gimana cara mendatangkan orang ke dalam WhatsApp lo untuk sewa mobil di lo. Nah, caranya itu lumayan easy susah. Jadi ada beberapa hal-hal yang gue praktekkan yang dimulai dari pembuatan akun Instagram. Kita siapkan logonya, kita siapkan foto-foto mobil, kita produksi foto-foto mobil. Datanglah ke rental yang sudah kita ajak partnership, foto-fotoin mobil ya, post di akun Instagram lo, terus bikin orang agar mau sewa mobil lo. Nah, detail mengenai sisi ini akan dijelaskan di video yang berbeda yang bisa dilihat di sini. Intinya, setelah supply, demand-nya naikin. Gimana caranya orang mau sewa dari segi Instagram? Ngiklan. Terus yang lain yang bisa lo lakukan adalah menggunakan titik Google Maps. Jadi bikinlah titik Google Maps di dekat lokasi si rental mobil yang lo ajak partneran itu. Bikin Google Maps-nya. Kalau setiap ada yang sewa mobil, mintalah review.
Jadi di situ akan kebangun nih si titik Google Maps-nya, dan jangan lupa cantumkan juga tentang nomor HP, cantumkan website, cantumkan sedetail-detailnya dari jam buka, fotonya banyakin. Nah, untuk optimasi si Google Maps ini itu ada di video yang bareng dengan Instagram Ads ya. Itu kita jelasin secara detail cara supaya lu bisa jago di aspek itu. Nah, jadi yang jelas datangkanlah demand sebanyak-banyaknya. Ceritakan ke teman-teman bahwa sekarang gue punya usaha rental mobil. Ceritakan ke saudara, ke siapapun itu. Dan kalau perlu bergerak secara offline, bagi-bagi brosur. Intinya gimana caranya, datangkanlah demand yang baik itu. Nah, setelah sudah mulai banyak yang WA, banyak yang bertanya, saya mau sewa mobil dong buat besok 3 hari lepas kunci. Nah, terus lu udah mulai datang, gue harus ngapain ya sekarang ya? Orang mobilnya udah ada, orangnya udah datang. Nah, tapi gimana caranya ngolah orang yang datang ini agar sewa? Di bisnis sewa mobil lepas kunci ini, gue harus kasih tahu, ini resikonya tinggi. Resikonya tinggi di segi kejahatan yang dilakukan oleh customer. Jadi customer itu ada beberapa yang bandel. Mobil itu dia sewa ke kita, habis itu dia jual ke orang atau dia gadaikan ke orang. Secara hukum kan itu sama sekali tidak diperbolehkan gitu. Dia tidak kita kasih surat kepemilikan mobil tersebut, yang dimana adalah BPKB. Yang kita kasih cuma STNK. Tapi sama dia dijual, digadaikan, dijadikan jaminan hutang. Nah, itu harus diperhatikan dengan lebih dalam. Cara-cara untuk menghindarinya, step paling pertama adalah melakukan profiling check, background check dari si customernya. Jadi ketika kita baru mulai usaha rental mobil, kita nggak boleh kasih itu mobil lepas kunci ke siapapun, itu nggak boleh. Hanya dengan syarat SIM A dan KTP yang aktif, terus kita mau kasih mobil lepas kunci ke orang, itu bisa dibilang semi-semi bunuh diri sebetulnya. Karena tingkat kejahatan yang dilakukan oleh customer itu lumayan tinggi. Di kita aja rejection rate itu sekitar 5-10% dari semua orang yang mengirimkan data persyaratannya ke kita. Pastikan kita sudah melakukan profiling cek yang detail tentang customer ini. Kalau mau tahu lebih lanjut, rahasia-rahasia profiling cek ini saya tidak bisa berikan ke semua orang. Silakan datang ke kantor atau hubungi saya secara langsung. Jelaskan niat kamu untuk mulai usaha rental mobil, dan saya bisa bantu untuk kasih tahu cara-caranya. Gimana cara kita ngecek agar yang sewa ini tidak menggadaikan mobil ataupun menjual mobil ini ke orang lain. Yang lucunya kan, mobil itu kan dia tidak punya kepemilikan yang jelas ya si customer ini. Tapi ternyata pasarnya itu gede banget. Orang yang mau beli mobil tanpa surat-surat, orang yang mau nerima gadai tanpa si yang ngasih jaminan ini adalah pemilik yang sah, tanpa tahu gitu. Itulah dinamikanya sebetulnya. Apa sih kesulitannya, apa challenge-nya dari segi pengecekan data ya. Setelah kita sudah yakin dengan pengecekan data ini, selanjutnya adalah urus operasionalnya. Jadi kita catat bookingnya, dia mau pesan tanggal berapa sampai tanggal berapa. Kalau pertama kali mulai, bagusnya rasain sendiri, langsung turun ke lapangan. Jadi datang ke rental yang sudah diajak partneran itu, ambil mobilnya, dan bawalah mobil itu ke customer. Dan diserah terimakan ke customer. Jadi itu, kamu bisa benar-benar merasakan apa yang dirasakan perusahaan rental mobil dari awal sampai akhir. Jadi datanglah ke rental, serah terima, ambil mobilnya dari rental, kemudian kasih ke customer. Jangan lupa ketika kita serah terimakan mobil dengan customer, itu kita sudah punya checklist, kita sudah punya perjanjian sewa yang jelas. Jadi ketika terjadi apa-apa, kita punya kekuatan bahwa kita sudah foto-fotoin mobilnya. Sehingga ketika terjadi kerusakan, kita punya bukti. Kita sudah videoin juga mobilnya. Kita sudah ada perjanjiannya. Kalau terjadi apa-apa, apa yang menjadi tanggung jawab customer, itu menjadi tanggung jawab customer. Dan kita bisa menagihnya ketika terjadi apa-apa. Jalanlah seperti itu mulai beberapa minggu, beberapa bulan. Kalau sudah udah semakin pede dengan cara mainnya, beranilah untuk menyimpan unit sendiri. Gitu. Jadi let's say Avanza ternyata laku banget, bisa datang ke rental mobil itu dan disewa aja bulanan mobilnya. Kemudian taruhlah di garasi kamu. Jadi ketika dia mau sewa, saya punya mobil gitu. Atau carilah orang-orang yang mungkin dia sudah punya cicilan dan susah bayarnya, ajak partneran. Bisa bagi hasil, bisa kamu kontrak langsung aja mobilnya sebulan.
dengan harga yang oke. Jadi kamu simpen di garasi kamu. Akhirnya dengan mobil satu itu kamu bisa sewain ke orang-orang dan ambillah marginnya. Dan jangan lupa selalu catat keuangan dari perusahaan kamu ini. Uang keluar berapa, uang masuk berapa, customer namanya siapa, dia bayar berapa, dia punya tagihan berapa. Semua itu harus banget dicatat. Ini bagian ini adalah fondasi semua bisnis. Saya sendiri itu sangat kesulitan di aspek ini, catat mencatat itu repetitif banget kan, setiap hari kita harus nyatet uang keluar masuk, sampai akhirnya sekitar 2 tahun pertama saya sudah PT pun laporan keuangannya masih berantakan. Nah baru akhir-akhir ini akhirnya saya udah nyerah juga ya, kita pakai jasa konsultan untuk ngurusin keuangan karena benar saya juga lemah di sisi keuangan, tapi itu benar-benar harus dijadikan salah satu hal yang sangat-sangat penting. Jadi saya ambil kesimpulan untuk memulai usaha rental mobil ini, untuk memula pastikan kamu sudah ada supply-nya, suppliernya siapa, rental mobil mana. Kemudian demand-nya sudah mulai kamu bisa bentuk tuh dari Instagram, dari Google Maps, dari website. Carilah calon customer sebanyak-banyaknya. Terus yang kemudian dari segi operasionalnya, pastikan kamu sudah tahu apa yang harus dicek dari customer itu, background check, profiling, sehingga ketika kita kasih mobil secara lepas kunci ke customer itu, kita merasa aman, tenang, dan tidak perlu khawatir. Nah, dan aspek terakhir adalah dari segi keuangan. Nah, kalau segi keuangan ini bisa dikatakan di semua bisnis itu pasti keuangannya harus dicatat, dan jangan lupa di bisnis rental mobil itu pun tidak berbeda. Oke, itulah cara-cara untuk memulai usaha rental mobil. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.